Halo anak-anak, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Apa kabarnya? Bapak yakin anak-anak sekalian di rumah dalam keadaan sehat-sehat saja. Bapak juga berdoa sekiranya di era pandemi COVID-19 ini kita semua dilindungi oleh Tuhan supaya kita senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, dan kenyamanan untuk bisa belajar dengan baik. Ya. Sebelum kita masuk lebih jauh, Bapak inginkan kita mengawali proses pembelajaran hari ini dengan berdoa. Kita akan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kita akan belajar hari ini tentang satu topik pembelajaran yang cukup menarik, yaitu tentang struktur teks laporan percobaan. Baik, yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah setelah anak-anak mengikuti proses pembelajaran ini, Bapak berharap anak-anak bisa menelaah apa itu struktur teks laporan. Sebelum sampai ke bagian struktur teks laporan percobaan, paling tidak anak-anak harus tahu dulu apa itu teks laporan percobaan. Baik, mungkin ada yang tahu apa itu teks laporan percobaan? Ada yang tahu? Silakan. Baik, Bapak bantu untuk menyimpulkan apa yang sudah ada di pemikiran anak-anaknya. Teks laporan percobaan adalah penyusunan laporan hasil percobaan berdasarkan proses pengaturan dan pengelompokan tentang informasi suatu kegiatan yang didasarkan pada fakta. Bapak meminta agar anak-anak dapat menonton video pembelajaran. Teks laporan percobaan atau bagian-bagiannya. Di dalam teks yang disebut dengan teks laporan tentang suatu percobaan itu ada bagiannya, yaitu bagian pentingnya, yaitu bagian judul dan tujuan. Nah, di tujuan ini apa sih yang ingin dicari oleh si peneliti atau yang melakukan percobaan? Nah, lalu tujuan ini akan dapat tercapai dengan tahapan yang berdasarkan teori-teori yang sudah ada. Seperti apa dan bagaimana teorinya untuk menunjang tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Lalu juga ada alat dan bahan seperti apa dan bagaimana alat-alatnya. Berikutnya, nomor 4. Langkah-langkahnya, bagaimana cara melakukan eksperimen atau percobaan tersebut, tahapannya, step by stepnya. Lalu nomor 5 ada hasil atau pembahasannya. Nah, setelah dilakukan percobaan dengan objek yang dilihat atau yang diamati, peneliti akan membahas apa sih hasil yang diperoleh. Nah, lalu kesimpulannya bagaimana dari penelitian tersebut? Nah, tentu saja dalam melakukan penelitian, kesimpulan diambil di akhir atau disebut sebagai kesimpulan yang induktif gitu, penalarannya. Ya, berikut ini kita akan masuk dalam pemodelan. Bapak akan memberi contoh bagaimana kita menelaah struktur teks laporan. Ya, dan untuk melihat atau memahami bagaimana pemodelan ini, Bapak juga meminta anak-anak untuk menyaksikan video berikut ini. Silakan menyaksikan. Nah, lalu Ibu juga mengambil contoh teks laporan percobaan yang ada di sumber buku Ibu di rumah, yaitu buku Quadra. Nah, di sini judulnya Laporan Praktikum Biologi, Uji Zat Adiktif pada Makanan dan Minuman. Nah, tujuannya dengan kata kerja aktif ya, mengetahui beberapa makanan atau minuman yang dicurigai mengandung zat adiktif. Nah, di poin yang kedua tuh landasan teori dijelaskan bahwa makanan pokok itu mengandung zat karbohidrat, protein, kalsium, zat besi, lalu dijelaskan pula apa itu zat adiktif secara teori, menurut undang-undang, dan bagaimana caranya kita mengetahui suatu bahan makanan tersebut mengandung zat adiktif atau tidak.
Jadi zat yang menambah rasa, aroma, warna yang dapat menarik selera konsumen, dan biasanya itu pengawet pewarna yang kurang baik. Lalu kita siapkan alat dan bahannya berdasarkan teori-teori yang ada. Misalnya untuk meneliti zat-zat adiktif, borak, formalin, dan lain sebagainya, kita butuh alat dan bahan. Misalnya ada mortal atau alu, lalu kita butuh tabung reaksi, gelas ukur, pipetnya, dan lain sebagainya. Untuk bahan-bahannya kita tentu saja butuh bahan-bahan makanan yang akan kita ujinya, bakso, sosis, mie instan, ikan asin, tahu, dan lain sebagainya. Nah, untuk nomor 4 itu cara kerjanya. Bagaimana sih kalau mau tes borak? Bagaimana sih mau melakukan tes formalin? Bagaimana sih kalau mau meneliti benzoat? Lalu di nomor 5 ada hasilnya. Ternyata bakso tidak ada boraksnya, sosis tidak ada. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini ya, kalau di daerah kamu mungkin bakso atau lainnya mungkin ada. Ya, jadi setiap yang dituliskan oleh si peneliti ini berdasarkan apa yang dia saksikan ketika dia melakukan penelitiannya. Lalu dia juga membahas dari hasil yang dia peroleh, dia paparkan lagi dalam bentuk deskripsi, dalam bentuk penjelasan yang lebih rinci. Lalu disimpulkan pula bahwa misalnya makanan di daerahnya yang berdasarkan dia teliti, sampel-sampelnya tidak ada borak di dalam bakso dan lain sebagainya, tapi misalnya mengandung formalin di ikan asin dan sebagainya. Itu berdasarkan fakta yang ditemukan. Jadi itu kesimpulannya. Jadi kesimpulannya harus hati-hati misalnya. Baik anak-anak, apakah anak-anak sudah menyimak dengan saksama? Itu adalah contoh bagaimana kita menelaah struktur teks laporan. Apakah ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? Silakan. Baik. Untuk selanjutnya, Bapak meminta anak-anak untuk menelaah struktur teks laporan secara mandiri. Ini merupakan latihan lanjutan. Karena tadi adalah pemodelan, sekarang Bapak akan memberikan teks khusus, teks laporan percobaan. Bapak minta anak-anak bisa menelaahnya masing-masing di rumah. Silakan anak-anak kerjakan itu dengan teliti, waktunya cukup banyak. Setelah selesai dikerjakan, mohon disimpan baik-baik karena itu pun akan menjadi tagihan atau mintaan yang nanti Bapak minta untuk anak-anak kumpulkan kepada Bapak. Sekarang kita sampai pada bagian akhir dari pertemuan kita hari ini. Bagaimanakah kesan dan pesan yang anak-anak dapatkan hari ini? Bermanfaat kan? Baik anak-anak, kita akhiri pelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, baiklah kita berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak, cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa. Selamat belajar. Tuhan memberkati.